Fakultas Teknik Kimia akan menjelaskan video yang berjudul Animation of April 26, 2018, Explosion and Fire at the Husky Energy Refinery in Superior, Wisconsin. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Vina Ramadan, penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Nurul Mutia Putri, penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Meli Meningsih, dan penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Jan Edward. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di kilang unggul Husky di Wisconsin. Nah, pada hari itu pukul 5.40 pagi, operator mengambil langkah untuk mematikan katup katalik cairan kilang atau unit FCC untuk melakukan perawatan dan inspeksi secara berkala. Nah, unit FCC tersebut menggunakan panas dan katalik padat untuk memutuskan atau memecahkan hidrokarbon berat dari minyak mentah menjadi hidrokarbon yang lebih ringan yang kemudian dapat dicampur menjadi bensin dan produk lainnya. Lalu valve yang mengontrol aliran katalis antara generator yang mengandung hidrokarbon yang mudah terbakar dan generator yang berisi udara. Hal ini penting dilakukan pengaturan karena untuk mencegah percampuran antara hidrokarbon dan udara. Karena jika hidrokarbon bercampur dengan udara, maka akan dapat terjadi ledakan yang berbahaya. Nah, di sini valve mempertahankan level katalis antara generator dan reaktor. Valve bertindak sebagai penghalang. Nah, ketika pekerja kilang menghentikan aliran hidrokarbon dan menutup valve yang menghubungkan reaktor dan generator, tanpa diketahui bahwa katup geser tersebut terkikis dan meskipun tertutup tapi tidak dapat mempertahankan penghalang katalis di dalam reaktor. Akibatnya, katalis dari reaktor jatuh melalui katup generator. Nah, hal ini memungkinkan udara dari generator mengalir melalui katup ke dalam reaktor dan kemudian menuju ke peralatan di hilir reaktor yang berisi hidrokarbon dan membentuk campuran yang mudah terbakar. Nah, sekitar pukul 10, campuran berbahaya antara udara dan hidrokarbon menemukan sumber nyala dan terjadilah ledakan yang besar. Puing-puing dari ledakan terlempar sekitar 200 kaki dan menabrak tangki penyimpanan. Ketika puing menabrak tangki penyimpanan, puing tersebut menusuk sisi tangki dan di tangki tersebut terdapat aspal panas. Nah, ketika puing menusuk tangki penyimpanan, maka aspal yang ada di dalam tangki tersebut mengalir keluar dan aspal mengalir ke unit operasi kilang di mana aspal menyebar di sepanjang tanah. Lalu sekitar pukul 12.15 aspal terbakar di dekat tangki penyimpanan dan terjadilah kebakaran yang menghasilkan asap hitam besar. Nah, biasanya aspal yang terbakar jenis ini terbakar selama berhari-hari, namun dengan koordinasi dan taktik yang bagus, maka pemadam dan penanggap darurat dapat memadamkan api hanya dalam hitungan jam. Nah, dari video yang telah kita tonton bahwa kebakaran dapat dipadamkan oleh tangki penyimpanan. Artinya, perusahaan menggunakan desain tangki beratap mengambang atau biasa disebut dengan floating roof. Di sini, untuk menyimpan bahan bakar hidrokarbon, model tangki beratap mengambang atau floating roof lebih baik digunakan kebanding dengan tangki beratap tetap atau fixed roof. Dengan model ini, tangki akan naik turun mengikuti ketinggian bahan bakar yang tersimpan di dalamnya. Lanjut, salah satu dari 3 unsur segitiga kebakaran adalah karena uap bahan bakar dapat ditekan. Karena uap bahan bakar tidak ada meski 2 unsur lainnya ada, yaitu oksigen dan pemicu api, kebakaran tak akan terjadi. Setiap pabrik kimia pasti memiliki yang namanya valve ataupun katup. Di sini, valve ataupun katup digunakan untuk mengatur
membesarkan, memperkecil, baik juga untuk mengarahkan atau mengontrol salah satu aliran seperti material, padatan, cairan, maupun gas. Pengendalian proses yang seharusnya digunakan adalah dengan menggunakan instrumen tool seperti HART 475 atau handheld terminal lainnya. Periksa alarm yang ada pada posisioner, temukan dan atasi penyebabnya. Setelah itu, riset semua alarm hingga tidak ada lagi alarm, karena alarm menunjukkan adanya penyimpangan. Periksa seluruh perangkat yang terpasang, seperti kabel, tubing, dan aksesoris dari kerusakan atau penurunan kualitas. Perbaiki jika ada. Periksa dan pastikan besarnya tekanan udara instrumen sudah sesuai dengan kebutuhan kontrol valve atau sama seperti yang tercetak pada nameplate. Periksa adanya kemungkinan bocor pada diafragma, gland packing atau tabung cadangan udara jika ada. Gland packing bisa dikencangkan, demikian pula baut-baut yang kendor pada tutup diafragma supaya dikencangkan. Komunikasi dan operator yang dapat mengoperasikan kontrol valve dari konsol. Minta operator untuk membuka valve dan posisi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Perhatikan bagaimana reaksi valve terhadap perubahan posisi yang diminta. Jika valve bergerak sesuai dengan perintah, maka valve dikategorikan sebagai layak pakai. Atau uji kehandalan lolos dan kegiatan pemelihara atau preventive maintenance selesai. Jika ditemui ada penyimpangan, maka langkah perbaikan harus dilakukan. Biasanya, penyimpangan terjadi karena valve sudah dipakai dalam jangka waktu lama, sehingga ada bagian-bagian yang agak seret. Untuk mengatasi hal itu, maka langkah kalibrasi atau pengaturan tuning harus dilakukan. Setelah kalibrasi dan tuning dikerjakan, lakukan kembali pengetesan pergerakan kontrol valve dari konsol panel hingga diperoleh posisi kontrol valve di lapangan sama dengan indikasi di layar controller. Aksi melakukan pengetesan dengan memberi perintah dari controller ini disebut stroke check. Pada saat stroke check dilakukan bila kontrol valve memiliki indikator terpisah yang memberikan sinyal daripada posisi kontrol valve, maka fungsi indikator tersebut harus diperiksa juga. Demikian juga dengan terminasi kabel-kabel pada terminal valve harus dikencangkan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.